Terima kasih kami aturkan kepada Bapak Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas laporan yang tadi telah disampaikan kepada kita semua. Baik Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan dan arahan Menteri Desa. Alhamdulillah, terima kasih. Wabil khusus yang hadir di Zoom untuk wilayah zona 1, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Jambi. Alhamdulillah laporan dari panitia, terus kami cek tadi hadir sekarang adalah para kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dari provinsi, kepala dinas PMD dari kabupaten ya, di zona 1, kemudian para camat yang saya hormati juga, para kepala desa yang hari ini kita akan sosialisasi tentang Permendes nomor 2 tahun 2024, para ketua Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, ini juga sangat penting untuk Musrembang Des nanti. Kemudian yang saya banggakan, yang saya hormati juga para pendamping di zona 1. Nanti coba cek ada apa hadir semua atau enggak ya, termasuk kepala desa. Kalau Zoom sih sebenarnya nggak ada alasan Bapak Ibu kita nggak hadir, karena Zoom ini bisa dari sawah, bisa dari kebun, bisa dari kantor, bisa dari kendaraan. Jadi ini hikmah dari COVID kemarin salah satunya ini. Gitu, dicatat yang nggak hadir Pak, ya termasuk kepala desanya ya. Berarti dia nggak serius membangun desanya. Nanti kita apa namanya, coba kita evaluasi kenapa nggak hadir, atau ada halangan serius atau gimana. Coba nanti tolong dilihat siapa yang nggak hadir. Pak Wamen maupun yang ada di Zoom, acara pada siang hari ini sangat strategis, yaitu tentang sosialisasi Permen Desa PDT nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa 2025. Ini penting kami selenggarakan dan kita akan laksanakan berzona, sehingga tidak ada alasan Bapak Ibu mulai dari Dinas PMD Provinsi, Kabupaten, Pak Camat, Kepala Desa, BPD, para pendamping, itu jangan sampai tidak memahami Permendes yang baru saja kami tanda tangan di akhir bulan Desember kemarin, di mana kita ingin melakukan apa namanya, sosialisasi yang sangat penting pada sore hari ini. Jadi ini terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Ini merupakan komitmen kita untuk terus mengawal desa, bangun Indonesia. Desa ke tahun, tentu dana desa ini telah berperan signifikan untuk ikut membawa dampak positif bagi masyarakat desa dalam berbagai bidang kehidupan. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersama jajaran instansi pemerintah terkait telah mengawal dan memastikan proses percepatan dan pengendalian pemanfaatan dana desa untuk manfaat secara maksimal. Nah, jadi Bapak Ibu, para kepala desa, Pak Camat, dan seluruh hadirin yang berbahagia, ini penting kami sampaikan karena Permendes ini bukan maunya Menteri Desa sendiri, tapi sudah dibahas dengan Menteri Keuangan, Menteri Hukum, Menteri Dalam Negeri, Bappenas ya. Inti pokoknya ini adalah keputusan bersama untuk memastikan bahwa dana desa 71 triliun tahun 2025 itu kita manfaatkan secara tertib. Nah, maka di Permendes ini nanti secara detail kami mohon ada yang menyampaikan nanti. Saya singkat saja Bapak Ibu. Fokus pada Permen Desa ini tahun 2025, yang pertama adalah penanganan kemiskinan ekstrim. Tetap kita cantumkan 15%. Ada pertanyaan gimana kalau nggak ada kemiskinan? Nanti kita detailkan lagi dalam Juklat dan Juknis ya, supaya tidak terlalu lama. Di sini kita akan bahas lagi nanti. Kemudian penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Tentu sekarang kita juga kerjasama dengan Menteri Lingkungan Hidup. Kami tahu di desa sekarang banyak darurat sampah dan sebagainya. Kita harus juga melakukan pendekatan secara serius untuk desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Yang ketiga, peningkatan promosi
dan penyediaan layanan dasar kesehatan. Skala dasar termasuk stunting, Bapak Ibu. Jadi mohon desa-desa yang stuntingnya masih tinggi atau cenderung meningkat, ini perintah Bapak Presiden Prabowo, stunting ini merupakan kata kunci untuk masa depan bangsa kita. Jadi kalau ada yang stunting di desa Bapak Ibu, dana desa bisa dialokasikan untuk pencegahan stunting ya. Nah, kemudian ini yang terpenting Bapak Ibu, dukungan program ketahanan pangan atau lebih dikenal dengan swasembada pangan. Sesuai dengan asa cita Bapak Presiden Prabowo yang keenam, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Ada 4 program pokok Bapak Presiden, yaitu swasembada pangan, swasembada energi dan air, makan siang bergizi, dan hilirisasi. Jadi kita sudah cantumkan Bapak Ibu di pasal 7 ayat 4 bahwa penggunaan dana desa sekurang-kurangnya, ini ingat Bapak dan Ibu para kepala desa termasuk pendamping BPD, nanti untuk Muslim Bangdes termasuk Pak Camat mohon kerjasamanya dan para kepala daerah, Dinas PMD, sekurang-kurangnya 20%. Jadi lebih boleh lebih dari 20% boleh. Misalkan di desa Bapak Ibu dengan angka 25%, pertaniannya menjadi bagus, swasembada pangannya bisa menjadi sukses, ya nggak apa-apa. Tapi tidak boleh di bawah angka 20%. Nah ini nanti juknisnya juga akan kita buat, termasuk modul desa tematik ya Pak Sekjen ya. Nanti ada desa padi, desa nila, desa ayam petelur, dan lain sebagainya. Nanti akan kami buatkan modulnya. Dan insya Allah akan kita launching di tanggal 14 Januari di Hari Desa. Sekaligus kita akan kick off atau peluncuran Festival Bangun Desa. Jadi mohon para kepala desa ikut menyukseskan. Tidak boleh tidak ada desa yang tidak ikut aktif di Festival Bangun Desa. Karena nanti akan ada lomba pemuda pelopor desa, ada desa tematik tadi. Jadi nggak ada alasan desa-desa tidak ikut partisipasinya dalam Festival Bangun Desa yang akan kita mulai di 14 Januari, berakhir nanti puncaknya para juaranya akan kita umumkan tanggal 18 Agustus. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu, jauh-jauh hari kami sudah umumkan, silakan berlomba-lomba untuk kebaikan karena nanti insya Allah pemenangnya akan kita undang ke Jakarta. Nah kemudian yang kelima, pengembangan potensi dan keunggulan desa. Nah ini mungkin ada desa wisata atau mau desa ekspor dan lain sebagainya ya. Jadi mohon kami meyakini semua desa itu punya potensi, tinggal kitanya mau atau enggak menggali potensi itu. Dan kami juga akan melakukan kerjasama dengan banyak pihak Bapak Ibu. Kami kemarin tanggal 3 Januari 2025 diundang dalam rapat kabinet terbatas di Istana Bogor lebih dari 3 jam bersama Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden sangat concern dengan pembangunan di desa, kemajuan desa. Salah satunya makan siang bergizi itu Pak. Jadi makan siang bergizi itu Pak Presiden minta bahan bakunya itu dari desa. Dari desa misal cabai, bawang, ikan nila, telur ayam, ikan ya. Bumbu-bumbunya itu Bapak Presiden minta betul desa menjadi pelaku utama menyediakan bahan baku. Desa tidak boleh menjadi penonton ya, karena makan siang bergizi ini juga salah satu keberhasilannya itu adalah bahan bakunya tersedia dengan baik. Dan waktu penyerahan DIPA di akhir Desember atau minggu 3 Desember 2024 di Istana Negara, Bapak Presiden Prabowo juga menyampaikan di samping 71 triliun dana desa, nanti banyak dana yang bergulir di desa itu untuk makan siang bergizi. Mungkin sekitar per desa itu per tahunnya itu antara 5 sampai 8 miliar. Salah satunya untuk siklus dari bahan baku tadi. Jadi Bapak Ibu, kalau desa tematik itu dijalankan, misalnya desa padi, tentu berasnya ada yang beli. Sehingga Bapak Ibu kepala desa, Pak Camat, Kepala Dinas PMD, BPD, kami sudah tegas nanti di Juknis
bahwa dana yang 20% untuk ketahanan pangan untuk swasembada pangan itu tidak boleh hilang sekali pakai. Jadi dana misalnya berapa juta, 200 juta, sekali pakai hilang 1 tahun nggak boleh. Makanya dia harus dipakai, digunakan melalui BUMDes. Harus bersifat produktif, tidak lagi konsumtif. Jadi tidak ada lagi ada pembagian ayam ke warga, kambing, atau pembagian beras, atau apa. Kita ingin melakukan sebuah bisnis yang profesional, sehingga dana itu tidak hilang dan akan terus bertambah dari tahun ke tahun, sehingga BUMDes atau BUMDesmanya bisa terus meningkat pendapatannya, ujungnya itu kesejahteraan masyarakat akan tercapai, pengangguran dan angka kemiskinan bisa menurun. Jadi mohon Pak Kades, ini untuk dana 20% itu tidak sekali pakai hilang. Nanti akan diaudit ya, kita sudah kerjasama dengan aparat penegak hukum, dengan Kejaksaan Agung sudah MOU, dengan Kepolisian Republik Indonesia tanggal 23 Januari. Inti pokoknya kita ingin memaksimalkan dana desa itu punya jejak, tidak dibancak atau tidak apa namanya. Mulai kali itu para kepala desa nggak usah takut ditekan, diperas, ya kan, oleh LSM, oleh kepolisian, oleh jaksa, yaitu oknum-oknum. Kalau ada lapor Pak kepada kami, Pak, kami akan hadapi, kita sama-sama hadapi sehingga Bapak Ibu bisa bekerja dengan tenang. Ujungnya itu Bapak Ibu bisa berhasil. Nah, kemudian yang selanjutnya dana desa juga bisa digunakan pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Ini penting Bapak Ibu. Walaupun masih ada 22.000 yang belum punya sinyal, tapi ini salah satunya bisa digunakan nanti ya. Selanjutnya pembangunan berbasis padat karya. Nah ini nanti akan kemarin ada masukan ketika kami berkunjung ke Jambi. Ini supaya ada fleksibilitas dalam juklak-juknis nanti. Karena antar desa satu dan desa lain ada perbedaan. Jadi pembangunan berbasis padat karya tunai. Karena ini masalah upah ini Pak Sekjen. Ya, beda-beda ya. Dan penggunaan bahan baku lokal ya, pasirnya, batunya dan lain sebagainya itu sebaiknya dari desa atau desa tetangga Bapak Ibu. Minimal tidak habis dengan ongkos ngangkut bahan bakunya. Program sektor prioritas lainnya. Nah, mungkin tadi saya bilang ada desa-desa punya khasan yang sendiri. Silakan dimusyawarahkan di Musrembangdes. Jadi semua dana ini harus diputuskan di Musrembangdes dan tidak ada boleh kong-kalengkong Bapak Ibu. Kami sudah mencontohkan di Kemendes Pusat, untuk jabatan kami tidak pungut uang, tidak ada apa namanya setoran-setoran. Nanti juga para pendamping desa tidak boleh ada setoran lagi, atau yang mau jadi pendamping desa nanti tidak boleh ada setoran. Jadi kita mulai tertib ya, termasuk di tingkat desa. Nah, maka peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 menjadi pedoman atau acuan bagi pemerintah provinsi, kemudian kabupaten dan desa untuk mewujudkan percepatan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi tolong Pak Kepala Dinas PMD Provinsi, PMD Kabupaten, Camat, kemudian para kepala desa, BPD, termasuk pendamping, coba habis ini mulailah melakukan musyawarah atau memapping, menginventarisir kira-kira dana desa ini buat apa sesuai dengan Permen Desa nomor 2 tahun 2024. Selanjutnya, pendampingan dan kolaborasi dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten perlu ditingkatkan, terutama fasilitasi teknis untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah ini swasembada pangan tadi Bapak Ibu. Jadi ini kita serius, pemerintah sudah memutuskan tahun 2025 ini tidak lagi impor beras, tidak lagi impor jagung, tidak lagi impor garam. Nah ini peluang bagi di desa. Jadi dana desa itu bisa digunakan untuk nyewa lahan, ongkos produksi dan lain sebagainya. Tapi ya tidak boleh hilang karena Bapak Ibu nyewa lahan berarti ada yang ditanam. Kalau ada ditanam insya Allah ada hasilnya. Hasilnya melebihi dari modal yang kita keluarkan. Itu mimpi kita Bapak Ibu. Jadi harus serius, tidak ada lagi yang fiktif ya. Kalau fiktif ya pasti akan ada urusan dengan hukum. Jangan Pak ya. Nah kemudian Bapak Ibu, selanjutnya peran BUMDes ini yang saya bilang tadi, peran BUMDes sangat strategis. Jadi BUMDes ini bagi Bapak Ibu yang belum punya badan hukum, tolong sekarang disiapkan. Nggak akan lama itu kami urus karena kami sudah
kerjasama dengan Menteri Hukum. MOU-nya tanggal 24 Januari ini. Tapi secara formal, saya berapa kali ketemu di Istana Negara waktu rapat kabinet paripurna dengan Bapak Presiden. Itu saya sering ngobrol dengan Menteri Hukum, sahabat baik saya, Pak Maman Supratman. Itu insya Allah siap dengan cepat mengeluarkan badan hukum BUMDes atau BUMDesma. Jadi nggak ada alasan kenapa desa yang lain maju BUMDesnya, Bapak Ibu nggak maju. Yaitu harus evaluasi ya. Karena Bapak Ibu dipilih tentu dalam rangka untuk masyarakat ingin maju. Nah selalu masalah BUMDes, BUMDesma itu bisa mengurangi pengangguran dan bisa membuat ekonomi semakin bagus di desa. Jadi tolong Bapak Ibu, BUMDes atau BUMDesmanya itu bagi yang belum di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Jambi. Saya kemarin baru pulang dari Jambi, nginap di desa Danau Lamo itu di Muaro Jambi, ya, banyak ketemu kepala desa ketika ada pertemuan di kantor gubernur, semua kepala desa hadir. Jadi mohon ini di zona 1, 4 provinsi ini benar-benar BUMDes atau BUMDesmanya bisa dimaksimalkan. Yang sudah ada tapi yang belum ada segera urus badan hukumnya ya. Dan tolong bantu dari Kementerian Pusat untuk pantau terus, terutama yang operator dengan para kepala desa ini untuk terus pantau ya. Setiap hari tolong ya Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi, saya sudah pantau, komputernya bagus-bagus, komunikasinya bagus, tolong konsen dulu ke BUMDes ya. Syarat-syarat BUMDes yang belum di input, tolong di input ya. Nah, tentu itu Bapak Ibu harapan kami sekali lagi, nanti mungkin ada tambahan dari Pak Wamen. Inti pokoknya kita ayo nyatukan etikat baik kita, nyatukan langkah kita, frekuensi pergerakan kita. Dan saya sama Pak Wamen akan keliling terus ke desa-desa atau kabupaten di seluruh Indonesia. Tunggu tanggal main saya akan ke Aceh, ke Sumatera Utara, ke Sumatera Barat, provinsi sampai ke Papua. Kami sudah dapat arahan dari Bapak Presiden Prabowo. Tadi kami 1,5 jam bersama Pak Wapres. Intinya desa sekarang luar biasa Bapak Ibu, kolaborasi antara kementerian lembaga, ada 22 kementerian lembaga, MOU dengan Menteri Desa, kemudian ada juga pihak swasta, dan lain sebagainya. Bapak Ibu tinggal menyiapkan diri dengan baik, etikat yang baik, insya Allah kita akan melakukan yang terbaik buat desa di seluruh Indonesia. Jadi mohon ini jangan ada lagi rasa minder atau rasa tidak mau bergerak. Nah kita di pusat, saya sama Pak Wamen dan seluruh jajaran di Kementerian Desa Pusat siap berkolaborasi dengan kementerian lembaga yang lain, tapi tentu tetap kuncinya di Bapak Ibu, karena Bapak Ibu ujung tombak, ya lokusnya ada di desa gitu loh. Jadi kalau kami semangat, Bapak Ibu nggak semangat, ya berat ya. Kami tertib, Bapak Ibu nggak tertib, ya itu berat juga. Kami nggak mau fiktif, Bapak Ibu fiktif, itu berat Pak. Jadi mohon ini kami sudah kerjasama dengan banyak pihak termasuk Kejaksaan dan Kapolri dalam rangka pembinaan. Bukan dalam rangka menakut-nakuti, Bapak Ibu nggak usah takut, ya justru harus lebih berani. Ketika Kemendes sudah kerjasama dengan Kapolri, dengan Jaksa Agung RI, kemarin saya satu panggung dengan Pak Jaksa Agung RI di Jambi, ya harus Bapak Ibu semakin berani, nggak usah lagi takut atau dibawa tekanan, dibawa bawa bayang-bayang takut diperas, ya nggak usah. Justru kami melakukan MOU ini dalam rangka melindungi Bapak Ibu. Kami nggak ingin para kepala desa itu berurusan dengan aparat penegak hukum, ujungnya ke penjara. Sedih saya Pak, sedih. Kita nggak mau itu. Dan banyak saya pantau persoalan-persoalan itu karena keteledoran, ketidaktahuan. Tapi banyak juga yang disengaja ya. Jadi ini mohon, jadi kerjasama dengan ini Kejaksaan Agung RI dan Kapolri bukan dalam rangka untuk mempersulit Bapak Ibu. Justru kita ingin melindungi lahir batin para kepala desa di Indonesia ya. Jadi itu Bapak Ibu, insya Allah acara ini nggak lama. Tadi saya sudah bisik-bisik dengan Pak Wamen, paling lama 1 jam. Mungkin kita akan selesaikan. Setelah itu kalau ada hal-hal yang perlu dipolapi, Bapak Ibu bisa melalui jaluran komunikasi kita, apalagi semua desa ada bisa komunikasi dengan Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi, dan saya juga dengan Pak Wamen akan keliling per provinsi atau per kabupaten, bisa nanti kita bertatap muka. Intinya jangan sampai komunikasi atau jalinan interaksi kita itu menjadi persoalan serius bagi kita ya.
Kami sangat terbuka, sangat senang kalau Bapak Ibu juga terbuka. Mari kita memberi perhatian khusus dana desa dan dana-dana lain itu insya Allah bermanfaat untuk pembangunan di desa. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 tentang petunjuk operasional atas fokus penggunaan dana desa tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dimulai dan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu, moto kita sekarang bangun desa, bangun Indonesia, desa terdepan untuk Indonesia, insya Allah akan menjadi kenyataan. Terima kasih. Sebelum saya tutup, ini ada pantun, paling senang waktu bulan puasa. Duduk bersila, berbuka sama keluarga. Paling senang menjadi kepala desa, banyak pahala, insya Allah masuk surga. Tuh, Pak. Jadi bukannya di dunia aja Bapak Ibu hebat ya. Di surga, coba yang setuju masuk surga Pak, angkat tangan Pak. Semuanya ya kan? Ya, jadi Bapak Ibu harus semangat. Jadi Bapak Ibu dapat ganjaran bukannya di dunia, tapi di akhirat akan dapat. Pantun terakhir Pak. Pantun kedua, Bang Faisal memetik buah markisa. Insya Allah nggak nyuri nih Bang Faisal berarti ini. Manis terasa dimakan sama si dia. Spesial untuk para kepala desa. Ayo bangun desa, bangun Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu. Nantikan kami nanti akan kunjungan ke Aceh, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan Jambi akan kembali lagi karena waktunya panjang ya. Insya Allah kami akan atur jadwal dengan Pak Wamen. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kepada semua peserta, para undangan, Pak Wamen, Eselon 1, kemudian Eselon 2, para PMD Provinsi, PMD Kabupaten, Camat, Kepala Desa, BPD, pendamping, dan hadirin yang berbahagia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu saja memberikan yang terbaik buat desa-desa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, boleh sekali lagi tepuk tangannya untuk Bapak Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal atas sambutan dan arahan yang tadi telah disampaikan kepada kita semua, khususnya kepada Bapak Ibu para kepala desa di wilayah Sumatera 1 yang terdiri dari Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Jambi. Baik Bapak Ibu, mohon izin Pak Menteri, Pak Wamen, beserta Bapak Ibu para pejabat dan tamu undangan, luar biasa sekali. Pada kesempatan Zoom kali ini juga hadir bersama kita di sini para kepala balai dan beserta jajarannya di 9 balai yang ada di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Boleh tepuk tangannya, terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan untuk penjelasan teknis dan juga nanti diskusi dengan para kepala desa pada kesempatan sore hari ini, izinkan saya juga punya pantun. Bukan bintang sembarang bintang, tapi bintang dari Sukabumi dan Mamasa. Kita datang bukan sembarang datang, tapi datang untuk silaturahmi dengan para kepala desa. Tepuk tangan sekali lagi untuk semangat kita. Dan selanjutnya Bapak Ibu, marilah kita dengarkan bersama penjelasan teknis yang dilanjutkan dengan diskusi dengan tema sosialisasi peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal nomor 2 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa kepada Bapak Frendi Parulian Sihotang, Estos MT. Kami silakan. Mohon izin Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Sekjen, Bapak Dirjen, Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Media, Pratama, Bapak Ibu yang hadir di ruang kendali maupun di eh, jaringan link Zoom meeting. Melanjutkan apa yang disampaikan Pak Menteri,
kami akan menyampaikan beberapa hal tentang kebijakan atau fokus penggunaan dana desa tahun 2025. Sesuai dengan mandatnya memang Kementerian Desa diberikan dua regulasi. Pertama adalah tentang rincian fokus penggunaan dana desa, itu sudah termuat di dalam Permendes 7. Kemudian Permendes mandat sesuai dengan Undang-Undang APBN. Kemudian kita akan menyusun fokus dan setelah ditetapkan memang muncul Permendes 2. Setelah berkoordinasi dengan antar kementerian maupun setelah harmonisasi. Dana desa atau fokus penggunaan desa ini memang dilaksanakan secara swakelola, Bapak Ibu, ya. Dilaksanakan secara swakelola, kemudian dilakukan juga dengan cara kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian juga di dalam konteks swakelola tadi juga menggunakan pola padat karya tunai desa. Nah, jadi pelibatan masyarakat itu sangat penting untuk meningkatkan pendapatan, kemudian kesejahteraan masyarakat desa. Kemudian dana desa ini juga harus dilakukan dengan mekanisme musyawarah desa, Bapak Ibu. Ya, jadi harus diselaraskan juga dengan kewenangan desa. Ya, nah setelah dihasilkan dengan musyawarah desa, diselaraskan kewenangan desa. Nah, nanti hasilnya adalah RPJM maupun RKP desa. Nah, kemudian juga akan dibuatkan berita acara. Nah, kemudian ditentukanlah fokus penggunaan dana desa tersebut, ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ya, dalam musyawarah desa maupun ketika akan dilakukan pramusdes juga atau musdes, kemudian ini tentu partisipasi masyarakat, ya. Oleh sebab itu pemerintah desa harus memastikan warga masyarakat maupun elemen-elemen kelompok masyarakat itu hadir di dalam musyawarah desa. Karena musyawarah desa adalah forum tertinggi pengambilan keputusan atas kebutuhan untuk mengatasi permasalahan desa. Jadi poin pentingnya adalah partisipasi masyarakat ketika mengambil keputusan dan mereka harus terlibat mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah, oleh sebab itu mekanismenya adalah masyarakat terlibat kemudian mengusulkan program, kemudian masuk di dalam APBDes maupun RKP, ya. Nah, kemudian terlibat juga. Jadi masyarakat juga harus terlibat dalam konteks sosialisasi. Begitu hasil-hasil musdes dilakukan, ini disebarluaskan. Jadi setelah hasil musdes disebarluaskan di setiap lapisan masyarakat desa. Nah, memastikan juga bahwa usulan tadi masuk ke RKP, masuk ke APBDes, Bapak Ibu. Nah, peran pemerintah di sini sangat strategis. Mengawal proses partisipasi masyarakat, kemudian juga mengawal proses-proses administrasi kepemerintahan supaya ada akuntabilitas penggunaan uang dana desa. Next. Setelah itu Bapak Ibu, hasil musdes maupun hasil-hasil yang dilakukan oleh dana desa ini harus dipublikasikan. Nah, jadi tidak boleh diam-diam. Jadi harus ada proses transparansi, akuntabilitas penggunaan dana desa. Jadi kami lanjutkan bahwa semua proses-proses yang ada menggunakan dana desa itu harus dipublikasikan, Bapak Ibu. Baik di internal kepada desa maupun untuk eksternal. Bisa melalui media maupun akses digital. Ya, akses digital. Ya. Dalam konteks publikasi yang sederhana di tingkat desa, bisa baliho, papan informasi, kemudian juga pengeras suara atau selebaran ya di tingkat desa. Nah, lebih tinggi lagi bisa melalui media sosial ya. Media sosial, website desa, kemudian media elektronik, media cetak. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, dana desa seperti yang disampaikan tadi mendukung digitalisasi ya. Oleh sebab itu di tingkat desa harapan kami setiap desa sudah punya website. Ini sebagai bentuk proses-proses pertanggungjawaban publik ya. Kemudian juga Bapak Ibu ya,
Bagi desa yang tidak mempublikasikan ini, ya dikenakan sanksi administratif, ya, dikenakan sanksi administratif bisa berupa teguran lisan maupun teguran tertulis, ya. BPD juga kami dorong untuk punya power untuk mengawasi penggunaan dana desa. Karena BPD adalah perwakilan masyarakat desa. Fungsi-fungsi pengawasan perlu dilakukan oleh BPD. Nah, ini mungkin juga perlu penguatan nanti kepada BPD oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Desa di dalam konteks pengawasan dana desa. Karena BPD lah yang paling dekat dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Next, setiap penggunaan dana desa ini harus dilaporkan, Bapak Ibu, ya. Sebagai sebuah pertanggungjawaban publik, penggunaan dana desa ini harus dilaporkan kepada menteri, ya, kepada menteri, ya. Dalam hal ini bisa menteri dalam negeri juga. Dalam konteks umpamanya kebijakan penggunaan dana desa itu prioritas penggunaan desa, ya, kepada menteri desa. Karena menteri desa punya mandat mengeluarkan rincian penggunaan desa maupun fokus penggunaan desa, ya. Dalam konteks laporan kepada keuangan Siskeudes ini kepada Menteri Dalam Negeri, ya. Penyaluran keuangannya kepada Kementerian Keuangan karena kebijakan penggunaan dana uang penyalurannya di Kementerian Keuangan. Tetapi dalam konteks pemanfaatan kepada Menteri Desa. Kemudian laporan ini bisa berbentuk digital bagi desa-desa yang sudah mampu, ya, yang sudah punya konsepsi digital. Tetapi bagi desa-desa yang belum mampu ada ruang untuk itu. Jadi laporan fisik juga diberikan ruang bagi desa-desa yang belum punya digitalisasi. Tapi sangat disayangkan karena dana desa sudah memberikan ruang kepada desa untuk melakukan digitalisasi desa, ya. Laporan ini paling lambat 1 bulan Bapak Ibu setelah RKP ditetapkan, ya. Jadi mohon nanti kami dibantu oleh pemerintah daerah, Dinas PMD, bagaimana sistem pelaporan ini bisa ditaati oleh kepala desa, bisa dilakukan oleh kepala desa, kemudian juga ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Nah, dalam hal pembinaan, menteri, gubernur, bupati, wali kota melakukan pembinaan, ya, baik dalam dimensi sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi sesuai dengan kewenangannya. Kemudian juga pembinaan ini dapat dibantu oleh perangkat daerah atau tenaga pendamping, Bapak Ibu. Nah, tenaga pendamping itu ada di setiap level, ya, mulai pusat, provinsi, kabupaten, sampai pendamping desa, ya. Tentu juga sesuai dengan kewenangan masing-masing, ya. Pembinaan ini juga dapat diakses melalui proses atau sistem informasi desa. Sistem informasi desa ini sudah kita lakukan juga, ya, sudah dikembangkan mulai dari desa sampai ke pusat, pusat sampai ke desa, ya. Next. Pertama tentang bantuan langsung tunai, ya. Bantuan langsung tunai memang ini untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, Bapak Ibu. Lanjutan kalau dulu BLT itu untuk penanganan COVID, ya. Tetapi BLT yang sekarang arahnya adalah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem, maksimal 15%. Oleh sebab itu Bapak Ibu, fakta kalau di lapangan itu hanya 1%, 2%, silakan. Jangan memaksakan diri 15%. Ya, ketika memaksakan diri ini akan ngakal-ngakali namanya. Nggak maksimal. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau umpamanya faktanya 2%, ya 2% di tagging di keuangannya, ya. Nah, untuk KPM itu 300.000 per bulan per KPM, ya. Dan dapat dibayarkan 3 bulan pertama sekaligus, ya, Bapak Ibu. Nah, peraturan tentang BLT dana desa ini sudah kami selaraskan dengan Kementerian Keuangan yang mengatur soal penyaluran keuangannya, anggarannya, ya. Jadi pengaturan penyaluran uang dari KPP, dari keuangan negara sampai ke APBDes itu kewenangan Kementerian Keuangan yang diatur di dalam PMK-nya. Ya. Tergantung 2 kali transaksi. Iya, 2 termin. Tergantung itu tadi Pak jumlah KPM-nya. Ada bulan Maret, ada bulan Maret. Kalau dulu 3 termin Pak, sekarang 2 termin. Paling lambat itu bulan Juni Pak, kalau nggak salah itu. Iya, paling lambat.
Iya. Ada yang bulan Januari, Februari juga ada. Ah, setelah itu Pak, sampai ke November, Desember. Iya. Paling lama. Ya. Jadi tugas kita gimana Kementerian Keuangan percepatan supaya timeline pembangunannya sesuai. Kalau nggak terimanya November, gimana ngabisinnya 2 bulan berantakan itu program. Jadi buat depan kegiatannya. Ya. Artinya PR-nya di situ. Iya. Nanti kami penyaluran selalu kami koordinasi dengan Kementerian Keuangan Pak. Ah, iya. Betul. Desa itu masih gitu. Iya Pak. Provinsi, kabupaten agak telat-telat, masih banyak kan ada tanam yang apa istilahnya bantu duluan. Kalau desa masih ya siapa yang bantu. Iya Pak. Iya Pak. Izin Pak Wamen lanjut. Kemudian terkait dengan penguatan desa adaptif terhadap perubahan iklim. Ya. Nah, dana desa juga diberikan ruang ya, karena memang perubahan iklim yang sekarang ini, kebijakan nasional juga bagaimana desa berperan terhadap eh, perubahan iklim. Nah, pengendalian terhadap kekeringan, banjir, kemudian juga longsor, ya, kemudian juga bagaimana mitigasinya, kemudian juga pengembangan desa ramah lingkungan, menu-menunya sudah kami siapkan Bapak Ibu, ya, menu-menunya. Tinggal Bapak Ibu nanti menyesuaikan kebutuhan di lapangan, ya, apa masalah, kemudian solusinya, kemudian dana desa sudah ada, gitu. Ya. Kemudian next terhadap layanan kesehatan, ya, layanan kesehatan, ya, ini juga dana desa sudah diberikan ruang untuk itu, ya. Tinggal Bapak Ibu nanti ketika persoalan di lapangan itu apa, ya, dana desa cukup membantu. Umpamanya penanganan stunting, ya, stunting, ya. Kemudian juga penanggulangan TBC, ya. Seiring dengan asta cita Pak Presiden juga, ya, penanganan TBC juga ini perlu juga ditanggulangi, ya. Kemudian penanganan penyakit menular lainnya, ya. Nah, kemudian pengembangan pelayanan dasar kesehatan. Bentuknya seperti apa? Dana desa bisa membeli vitamin, kemudian juga mengakses layanan kepada puskesmas, ya. Kemudian juga membantu warga miskin untuk bisa cepat, ya, terhadap akses umpamanya untuk orang ibu hamil, ya, vitaminnya, makanannya dan sebagainya, ya. Next. Nah, untuk penanganan stunting ini ada tiga hal, ya, intervensi spesifik, kemudian juga intervensi sensitif, kemudian juga tata kelola, ya, tata kelola pelaksanaan stunting. Jenis-jenis layanan dari dana desa, penggunaan dana desa sudah kami siapkan menu-menunya, dan ini sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan, ya, sudah diskusi dengan Kementerian Kesehatan. Kemudian juga tentang TBC, ya. Karena ini hal yang spesifik kemarin arahan Presiden juga. Nah, dana desa untuk bisa membelikan vitamin, ya. Kemudian juga akses perobatan, ya. Kemudian juga diberikan insentif kepada kader TBC, ya. Karena ini program strategis, ya, dalam hal kesehatan, ya. Kemudian bagaimana penanggulangan TBC di tingkat desa. Nah, Pak Kepala Desa jangan khawatir, ya, semua sudah disiapkan dari sisi dana desa, tinggal bagaimana pelaksananya di lapangan. Kemudian juga ketahanan pangan, ya. Ketahanan pangan seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, memang BUMDes menjadi lembaga yang strategis, ya, dalam melaksanakan ketahanan pangan desa ini, ya. Nah, oleh sebab itu besar harapan kami Pak Kepala Desa bagaimana menggerakkan BUMDes ini, gitu. Kami mohon Kepala Desa untuk menempatkan pengurus BUMDes itu yang profesional dalam bisnis, ya. Memilih pengurus mulai dari direksinya sampai pengurus BUMDes itu yang paham bisnis, Bapak Ibu, ya. Kemudian BUMDes ini
arahnya ya atau perannya ada dua nanti ya. Dia sebagai produsen kemudian juga sebagai off taker ya. Sebagai produsen maupun sebagai off taker ya. Nah, ketika dia produsen ya, dia melibatkan kelompok tani Bapak Ibu ya. Pelibatan kelompok tani ketika nanti umpamanya ketika musdes sudah ditetapkan, dalam musdesnya sudah ditetapkan tematiknya ya, tematiknya. Kalau umpamanya bahasa dulu adalah produk unggulan, potensi unggulannya. Umpamanya cabai ya, melon ya, kemudian padi, jagung dan sebagainya ya. Jadi BUMDes bisa berperan sebagai produsen dengan bekerja sama dengan kelompok-kelompok yang ada di desa. Umpamanya jagung berarti kelompok tani ya. Kalau umpamanya ikan bisa bekerja sama dengan kelompok pembudaya ikan. Kemudian kalau dia peternak, umpamanya ternak sapi, ternak ayam, ya, BUMDes bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani. Nah, ketika dia BUMDes menjadi off taker, ya, menjadi off taker. Nah, berarti BUMDes berperan bekerja sama membeli hasil dari kelompok tani, kelompok nelayan maupun kelompok peternak, ya. Nah, permodalan penyertaan modal dari dana desa. Jadi mekanismenya nanti akan diatur di dalam juknis ini, ya, atau modul ini, bagaimana dana desa itu masuk ke BUMDes. Nah, itu nanti akan kami jelaskan tata caranya, tata cara dana desa masuk ke BUMDes. Nah, kemudian ketika BUMDes melakukan pengelolaan dana desa tadi minimal 20% masuk ke BUMDes. Nah, kemudian BUMDes melakukan aktivitas bisnis tadi ya. Nah, dalam hal dia sebagai produsen maupun off taker, kemudian dia bisa bekerja sama ya. BUMDes bisa bekerja sama dengan banyak pihak, baik dalam kelembagaan ekonomi lokal di desa maupun di tingkat yang lebih tinggi ya. Umpamanya cabai. Kalau cabai sesuai dengan kebutuhannya, tersuplai ketahanan pangannya di desa, overproduksi, maka BUMDes bisa dengan BUMD maupun eksportir. Ya. Kemudian BUMDes juga sedapat mungkin akan bekerja sama dengan dapur, ya, dapur makan bergizi gratis. Ya. Sehingga ada keterjaminan suplai atau produksi dari kelompok-kelompok tani ke BUMDes, kemudian dari BUMDes ke dapur. Ya. Ini untuk menjaga juga kebijakan ketahanan pangan, ya, maupun makan bergizi gratis. Jadi dengan mekanisme ini ada prospek mendukung swasembada pangan maupun makan bergizi gratis. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, di Juknis juga nanti ya agar kepala desa maupun pengurus BUMDes ya betul-betul memperhatikan beberapa hal. Pertama, bagaimana perhitungan RAB mereka ya. RAB-nya seperti apa? Umpamanya cabai. Cabai tadi dibutuhkan berapa luas lahan? Ya. Lahannya siapa? Apakah lahan kerjasama, lahannya milik masyarakat ya, atau seperti apa? Atau lahan pihak ketiga? Nah, ini perlu kerjasama dengan pemilik lahan. Atau BUMDes sudah punya lahan sendiri gitu. Nah, kemudian analisis kelayakan usaha, Bapak Ibu, Pak Kades, ya. BUMDes maupun pemerintah desa ya memperhitungkan atau membuat analisis kelayakan usaha. Layak enggak gitu. Ya. Kalau layak dilanjutkan, kira-kira gitu. Kemudian memperhatikan penyiapan lahan, lahannya mendukung enggak terhadap tematik tadi, ya. Kemudian pembibitan, ya. Kemudian pemanenan, penyimpanan, kemudian pemasaran, ya. Bekerja sama dengan siapa BUMDes ini, ya. Apakah dengan sekarang sangat memungkinkan BUMDes bekerja sama dengan online, apa itu market, ya, market gitu. Kemudian juga memperhitungkan BEP-nya, ya, break even point-nya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, ya, fokus pengguna lainnya untuk keunggulan potensi desa.
ya. Dana desa sangat dimungkinkan, ya, selain desa wisata umpamanya, ya, ada potensi lain, ya. Dana desa juga bisa untuk digunakan untuk hal tersebut, ya. Kemudian desa digital, ya, ini memastikan, ya, support dari dana desa terhadap penguatan-penguatan desa digital di tingkat desa dalam hal layanan publik, kemudian juga layanan administrasi kepemerintahan, kemudian juga akses pasar. Next, padat karya tunai, ya. Padat karya tunai dalam dana desa ini dimaksudkan untuk, ya, memberikan ruang kepada masyarakat desa terutama warga miskin untuk dapat, ya, mendapatkan akses pekerjaan, kemudian juga akses pendapatan di tingkat desa. Supaya apa? Supaya dana desa tidak bergerak keluar, tetapi justru dana desa itu bergerak di level masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk DOP, Bapak Ibu, ini seringkali pertanyaan. Apakah DOP itu bisa meningkatkan atau menambah penghasilan kepala desa? Kami katakan tidak. DOP adalah instrumen untuk meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja kepemerintahan desa, Bapak Ibu. Ya, jadi bukan menambah penghasilan, tapi meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Hal-hal apa? Ya, umpamanya dalam konteks koordinasi, ya, koordinasi. Nah, koordinasi ini, Bapak Ibu, hanya membiayai transport dari desa ke kecamatan, maksimal sampai kabupaten, ya. Tidak membiayai hal yang lain, hanya transport, ya. Kalau ada kepala desa sampai ke Jakarta, itu kosnya tinggi. Jadi kami sudah simulasi kemampuan DOP itu hanya memfasilitasi sampai kabupaten. Umpamanya seperti apa? Apabila ada mandek proses pencairan di KPPN. Nah, dana desa bisa dipakai untuk itu, ya. Kemudian juga ada permasalahan tentang penggunaan dana desa. Umpamanya ada kasus-kasus kepala desa dalam konteks penggunaan dana desa masuk ke ranah APH, APIP dan sebagainya. Nah, dana desa bisa dipakai untuk proses membantu kepala desa dalam hal transport, ya. Koordinasi dalam kegiatan penanggulangan kerawanan sosial, ya. Contoh umpamanya, apabila ada potensi-potensi kerawanan sosial, kepala desa bisa mengajak warganya, ya, secara kekeluargaan mengantisipasi, ya, mengantisipasi supaya tidak terjadi kerawanan sosial, ya. Dana desa bisa dipakai untuk itu, ya. Kemudian biaya lainnya, ya, umpamanya kegiatan lainnya mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan desa, ya. Umpamanya ada acara seremonial kepemerintahan, ya, rapat-rapat di tingkat desa, itu bisa digunakan Bapak Ibu. Umpamanya juga ada masyarakat yang berprestasi, ya, dana desa atau DOP bisa digunakan untuk itu. Maupun koordinasi di tingkat kecamatan maupun kabupaten dalam hal tugas-tugas kepemerintahan desa. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, Bapak Menteri, Bapak Wamen, Bapak Ibu pejabat tinggi media, maupun Pratama, Bapak Ibu semuanya, maupun Bapak Ibu yang hadir di virtual, Bapak Kepala Dinas, PMD, Provinsi, Kabupaten, maupun Kepala Desa, BPD, pendamping, dan yang kami undang semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti untuk secara tertulisnya para kepala desa, PMD, camat, dan BPD, kami nanti akan kirim ke desa melalui mungkin WA atau website, atau mana lagi? Di-share di sini juga bisa, ya. Sehingga nanti kalau ada yang kurang jelas bisa dilihat lagi, dibaca kembali. Mungkin ada pertanyaan Bapak, Ibu, Kepala Desa, Pak Camat, Pak Kepala BPD, atau Pak PMD, Provinsi, Kabupaten, sebelum Pak Wamen nanti. Atau Pak Wamen dulu dikit, silakan Pak Wamen. Sebelum ada pertanyaan, lebih lengkap.
Terima kasih Pak Menteri, Pak Dirjen dan jajaran, semua para camat, Pak Desa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira eh, sudah cukup sampaikan Pak Menteri tadi Pak Dirjen. Prinsipnya Bapak Ibu semua khusus kepala desa, Pak Menteri dan kami semua punya komitmen yang luar biasa agar Indonesia maju dengan cara membangun desa. Ya. Jadi Pak Menteri ini tidak hanya menyempurnakan regulasi, melakukan koordinasi, harmonisasi, tapi melihat langsung, datang bahkan tinggal langsung di desa. Ya, ini satu berkah. Ya, jadi Bapak Ibu semua di desa harus juga punya komitmen yang sama dengan Pak Menteri kita semua. Ya. Sungguh-sungguh membangun desa. Inilah sumbangsi kita bagi tanah air kita, bagi desa kita, bagi warga kita di desa, dan bahkan ini amal jariah kita untuk akhirat nanti. Jadi diniatkan untuk amal jariah. Istilah itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu saya langsung saja, ini sudah luar biasa selama ini Pak Menteri dan kita semua akan terus memperjuangkan apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu semua di desa. Ya. Tidak hanya anggarannya tapi juga berbentuk regulasi dan sebagainya. Nanti akan banyak partisipasi dari pengusaha, dari perguruan tinggi, dari para pejabat, semuanya nanti akan kita libatkan pemberdayaannya semua supaya semua kembali ke desa. Semua punya tanggung jawab, semua yang sama untuk membangun desa kita masing-masing. Jadi harus dibagi beban. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu tolong juga diinventarisir masalah-masalahnya apa. Kalau punya saran solusi sampaikan, nggak usah ragu. Tentu Bapak Ibu yang ada di desa lebih tahu masalah sesungguhnya apa dan sesungguhnya juga tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Mungkin butuh dukungan regulasi, butuh dukungan dana sedikit, butuh dukungan lain-lain fasilitas, sampaikan. Ya. Nanti kami butuh akses dan sebagainya. Nanti kita akan membangun satu ekosistem desa sehingga setiap desa bisa maju dan mandiri. Ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Jadi silahkan Bapak Ibu segera disampaikan apa permasalahannya dan tentu Bapak Ibu lebih tahu sesungguhnya bagaimana penanganan dan solusinya. Kita ingin semua kembali ke desa, lahir di desa, sekolah di desa, bekerja di desa, kawin di desa, punya anak cucu, hidup mati sampai mati di desa. Bahagia di desa. Sesungguhnya di desa lebih bahagia daripada tinggal di kota. Ya. Saya kira itu ya, kita akan buktikan bahwa tinggal di desa lebih enak, lebih nyaman, lebih sejuk, lebih bersih, lebih sehat, lebih alami, lebih semuanya sesungguhnya. Ya. Kalau di kota ini semuanya palsu sesungguhnya. Banyak palsu, pohon juga banyak palsu ya. Nggak cuma lain-lain sudah banyak palsu. Di desalah yang tempat terbaik. Jadi kita kembalikan seluruh masyarakat Indonesia ini agar semua kembali ke desa, membangun desa, hidup bahagia di desa. Saya kira itu Pak Menteri. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wakil Menteri yang sangat luar biasa memberikan semangat kepada kita